Setelah hari itu, Mbah Taming mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Mbah sebenarnya pergi? Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya itu. Tapi malam itu, Sugik, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini ia hanya menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai dan Simbah mendekat. Aku bakal melok Sugi nang kediamane Krasa. Tolong joko omah iki, iling omonganku yondok. Mbah percaya mbek wakmu. Tetep lakokno tugasmu. Iling yo, paling emben Simbah kaet muleh, kata Mbah Tamin yang artinya, saya akan pergi sama Sugi ke tempat kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini ya nak, ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Sri hanya mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang berani memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, tidak ia temukan. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri hanya terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya, ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana, maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai dan mengerikan. Cah cilik wani men golek masalah, kata Dela yang artinya masih anak kecil berani sekali cari masalah. Seraya tetap berdiri menahan pintu, kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa? Kata Sri, ia tak kuasa gemetaran. Coba pikir nondok. Lapo wong tuwek sitok iku buka kerandaku, terus gak nyencang aku. Rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku lucu kadang yo, kata Dela yang artinya, coba pikirkan nak. Kenapa orang tua itu membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu sekali. Sri terdiam. Ia tiba-tiba berpikir, apa Mbah Taming sengaja membuka keranda itu? Siap, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh.
Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Della merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Della hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku wegah njupuk nyawamu," kata Della yang artinya, "Kamu tidak akan mati, nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek kon pengen eroh ono opo neng kene," tambah Della yang artinya, "Saya kasih tahu sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu. Ada apa di sini?" Sri masih diam, ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. "Wet ringin nang etan, tatawatu sebelah kidul, bukaan isine," kata Della yang artinya, "ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya." Della berdiri membuka pintu lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Della yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengat. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbun dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Della Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Della sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam pola pikirnya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu dan membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbak Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Della di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Della. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Della,
tiba-tiba sosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. "Dela," pekik Sri dan Erna bebarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. "Telinga yang terpotong," kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam, tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali besok. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihat telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone ca iki karek ngitung areng," atau yang artinya sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Kiasan hitungan Jawa, yaitu waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo digoleki cah kuwi, mumpung urung adoh," kata Sri yang artinya, "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Heh, golek cah iku, bengi dedet ngene, gendeng kon," kata Erna yang artinya, "Apa? Cari anak itu di malam petang seperti ini? Gila kamu." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham ta posisine? Yo opo nek wong tua iku eroh?" kata Sri yang artinya, "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang tua itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras, "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ngene? Awakmu kan?" balas Erna yang sembari marah. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan?" Sri hanya terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu, dan bila memang karena benda itu semua ini terjadi, artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Joko Dini, men tak cari caiku," kata Sri yang artinya, "Kamu jaga Dini saja, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon atau dapur. Lantas ikut keluar, menembus gelapnya hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk ke tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana mengikuti jejak setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui. Sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya,
Seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tuwe iku rupane gak goblok yo. Percuma, aku ra iso metu tekan alas iki, kata Della yang artinya, orang tua itu rupanya tidak bodoh ya. Percuma saja, ternyata saya tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Wes cedek waktune, dilok engkas, sambung Della yang artinya, sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Della seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Cek ro ngerti. Rambut sing dicuwili kancamu iku mbok pikir opo? Kata Della yang artinya, masih belum mengerti. Rambut yang dilepas temanmu itu kamu pikir apa? Rambut Della, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Mbok pikir aku sengaja mbujuk awakmu to? Cek ro ngerti pisan, kata Della yang artinya, kamu pikir saya sengaja menipu kan? Kamu masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Della tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa mengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Della. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati Sri, muntah getih. Atau yang artinya Erna mati Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Della, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki media kanggo nyantet Della, dibulot rambutnya Della ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki, kudu siap konsekuensine nopo santete Della. Masalahe nek wong biasa sing buka, mek nekakno nyawa dados. Jelas Sri yang artinya, boneka ini media untuk mencelakai Della. Diikat rambut Della sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Della. Masalahnya bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beto maneh nek sing buka wetone padha karo Della. Yo iku kene, sisok mateni kene. Isok ngringakno santete Della. Aku yakin boneka iki gak mek siji. Isok ono 3-10 maneh. Aku gak rodin, tapi Erna wis dadi korban sawijine. Kari awakmu karo aku. Lanjut Sri yang artinya, beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Della, yaitu kita. Bisa membunuh kita, bisa meringankan beban untuk Della. Aku yakin sekali bonekanya gak hanya satu, bisa 3-10 lagi. Aku tidak tahu, tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita berdua, Din. Goblokku, aku ora ngerti Erna bakal banting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane DE. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kui nompo akibat perbuatane. Tambah Sri yang artinya, bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang sangat tragis. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Taming yang pertama keluar, diikuti Sugik si sopir. Ia menggendong Della di punggungnya dan tampaknya Mbah Taming dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna yang meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Tamin merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Tamin. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini,
Mbah Tamin menatapnya dengan dingin. "Tutupen ae lambemu, bayi raro opo-opo ae gegabah temen," kata Mbah Tamin yang artinya, "tutup saja mulutmu itu. Dasar bayi tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko." Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Tamin. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja, namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. "Aku melok sedih ambek nasib koncomu, Nduk. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajibane sing pantes diterima," kata Mbah Krasa yang artinya, "Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, Nak. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas didapatkan mereka." "Saiki opo sing kepingin mbok omongne nang ngarepku?" tanya Mbah Krasa yang artinya, "Sekarang apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya?" "Kulo badet mundur, Mbah," jawab Sri yang artinya, "Saya mau mundur." Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum, "Boleh, tapi aku ranjamin nyawamu Yondo," kata Mbah Krasa yang artinya, "Bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya, Nak." Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. "Saiki opo yo opo mundur?" tanya Mbah Krasa, matanya mengintimidasi yang artinya, "Sekarang apa yakin masih mau mundur?" "Boten, Mbah," jawab Dini dan Sri bersamaan yang artinya, "Tidak, Mbah." Mbah Krasa mengangguk puas. "Asline ra perlu ono korban. Nek podo nurut ambek simbah. Mek butuh nurut tok, Nduk. Opo angel ngrungokne wong tua ae," kata Mbah Krasa yang artinya, "Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang simbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya sih dengerin orang tua?" Mbah Tamin menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Tamin sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Tamin seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk berbicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul, Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Tamin. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia hanya diam. Lalu Mbah Krasa memandang Mbah Tamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Lalu Mbah Krasa mengatakannya, "Konrung cerita ta ning caca iki opo sing asline kedaden?" Tanya Mbah Krasa kepada Mbah Tamin yang artinya, "Kamu belum cerita ya ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi?" "Kemeroh, sok tahu," kata Mbah Tamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung apa yang terjadi sebenarnya. "Tak critakno kabeh saiki, rungokno. Nanging nek aku wis cerita opo sing bakal kedaden neng kon-kon iki, ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut yo." Jelas Mbah Tamin yang artinya, "Saya ceritakan semuanya, dengarkan baik-baik. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela iso selamat, utawa nyawa kon-kon ra bakal selamat podo karo Dela." Lanjut Mbah Tamin yang artinya, "Nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian yang tidak akan selamat sama seperti Dela." Sri dan Dini masih diam mendengarkan. "Santet sewu dino iku jenengane.
santet nggo mateni sak garis keluarga nganggo mateni Sukmo tekan anak ragil. Keluarga Atmojo wis duwe musuh nang endi-endi. Dadi asal muasal kabeh iki tekan lengahe aku ngawasi keluarga iki. Dela gak tak sangka bakal dadi target santet iki. Lanjut Mbak Tamin yang artinya santet 1000 hari itu namanya santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui Sukma anak terakhir, keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dila akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Mbak Tamin terdengar keras menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media kanggo santet iki macem-macem. Salah sijine gawe boneka sing diisi rambut sing kepingin dientekno keluargane. Nasibe Dela saiki ditentokno nang endi boneka iki saiki. Lanjut penjelasan Mbak Tamin yang artinya media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahe aku ra iso golek nang endi boneka iku ditandur. Lanjut Mbak Tamin yang artinya masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Lan onok opo aku gak roh. Dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka sing mau temoni iku salah sijine boneka sing tahu tak temokno neng omah iki. Aku sengaja nandur neng kono ben engko nek waktune iso digawe ngringakno bebane Dela. Yang artinya boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan bebannya Dela. Cek iling, ben bengi aku wis nyilikno awakmu, ojo buka lawang tapi awakmu cek nembeng. Tegas Mbak Tamin yang artinya, ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan saya. Asline keluarga sing ngirim santet iki cek goleki Dela, soale sadurunge Bonorogo ketemu sengature Dela gak bakal iso mati. Penjelasan Mbak Tamin yang sangat keras yang artinya sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana. Karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sangar Turi. Secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Sinten Sangar Turi niku sing saiki tangi nek Dela gak dicencang tali ireng iku. Yang artinya siapa Sangar Turi itu yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu. Jadi tanya Sri, kari nganteni waktu kanggo tekane Banarogo goleki bojone Sangar Turi sing ono neng awake Dela. Tinggal menunggu waktu saja datangnya Banarogo buat mencari istrinya Sangar Turi yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Mbak Tamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak itu. Satu-satunya yang Sri tuakan. Meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya. Membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka itu. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela atau Sangar Turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa hal kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Wes mari tondok penjelasane. Nek wes dirasa mari ibu pamit. Engkok ben suki sing ngetarno awakmu karo nang Dela. Kata Mbah Krasa yang artinya sudah selesaikan penjelasannya nak. Kalau sudah ibu mau pamit.
Nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada." Mbah Krasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gumuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain.